Om Swastiastu, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia. Dan kembali lagi hari ini bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi. Dan saudara, kali ini Sapa Bali Pagi kita bersama BKKBN akan membahas salah satu topik yang gak jauh-jauh nih dari Hari Sumpah Pemuda. Karena beberapa hari terakhir kita telah merayakan Hari Sumpah Pemuda ya, kita sebagai generasi muda. Dan saudara, kita hari ini di Sapa Bali Pagi bersama BKKBN dengan tema Semangat Pemuda Berprestasi, Berkarya dan Berencana. Nitya hari ini telah kedatangan 4 orang narasumber. Nah, kira-kira siapa aja nih yang akan jadi narasumber hari ini? Dan Nitya juga ingin menginfokan bahwa hari ini kita ada 4 narasumber, di mana narasumber pertama kita itu ada Kepala BKKBN Provinsi Bali. Setelah itu nanti di segmen selanjutnya juga kita akan berdiskusi dan berbincang bersama Duta Genre Provinsi Bali. Dan terakhir nanti Nitya juga akan menghadirkan seorang influencer dan wirausaha muda berprestasi Bali. Jadi memang hari ini temanya cukup berkaitan dengan pemuda, dan nanti juga di segmen 2 Nitya informasikan kepada seluruh pemirsa dan hadirin di rumah bahwa kita akan ada dialog interaktif. Jadi barangkali saudara di rumah ingin ada yang mengajukan pertanyaan atau diskusi, kita akan jawab di segmen 2 ke nomor 081 110 650 354. Nah, Nitya ulangin ya. Nanti di segmen 2 kita akan ada dialog interaktif. Jadi saudara di rumah mungkin boleh memberikan pertanyaan dan kita akan jawab di sini bersama narasumber kita, dan bisa telepon ke nomor interaktif kami di 081 110 650 354. Dan untuk itu di segmen 1 kali ini Nitya sudah ditemani oleh Kepala BKKBN Provinsi Bali, ada Bapak Agus Putro Proklamator. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini, Pak? Astunkara sehat. Sehat. Iya. Salam Semangat. BKKBN. Salam genre juga. Salam genre. Iya, ini kekinian sekali ya Pak ya. Benar. BKKBN nih ya Pak ya, seperti ini. Ini rebranding baru. Rebranding baru ya Iya, Pak ya, benar. rebranding baru supaya lebih diingat oleh masyarakat semua. Benar, Mbak Entia. Iya, dan seru banget nih tema kita hari ini ya Pak ya, Iya, remaja, muda, berprestasi begitu. Dan tentunya juga nanti di segmen 2 dan segmen 3 seperti yang sudah dijanjikan kepada saudara di rumah, kalau kita sudah akan langsung nih mendatangkan Duta Genre dan juga salah satu influencer atau wirausaha Iya. muda berprestasi di Bali begitu ya Pak Agus. Nah, Pak Agus memang kalau kita ngomong generasi muda itu nggak akan ada habisnya ya Pak Agus. Benar. Ya, kalau dari Pak Agus sendiri nih melihat kemarin kita baru saja merayakan Hari Sumpah Pemuda. Kalau menurut Pak Agus gimana nih Pak perkembangan generasi muda sekarang nih, terutama zaman-zaman sekarang kan sudah milenial ya. Iya, benar. Sudah beda dari zaman saya atau zaman Pak Agus dulu. Nah, itu gimana Pak Agus melihat? Jadi gini, Mbak Entia. remaja? Jadi generasi muda sekarang, anak-anak muda sekarang itu banyak karya, inovasi dengan kondisional yang memang teknologi informasi, kemudian juga adanya pandemi COVID-19. Iya. Ini saya yakin para muda itu semuanya mempunyai kemampuan untuk bisa manage dirinya, ya. Karena kalau kita lihat flashback zaman Sumpah Pemuda 1928, Iya. tentunya kan sangat beda. Betul. Tetapi pemohonan yang kita awali adalah dengan Sumpah Pemuda itulah gerakan pemuda-pemuda Indonesia. Menjadikan soko guru bagaimana anak muda kita yang akan menjadi pemimpin bangsa yang akan datang. Kita harus ingat generasi emas 2035 yang akan datang itu perlu kita siapkan dari sekarang. Iya. Karena merekalah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa. Karena di dalam kehidupan sehari-hari anak muda itu adalah orang-orang yang perlu kreativitasnya harus tinggi, inovasinya tentunya sehat, cerdas, dan semuanya itu untuk mereka menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Betul, karena itu yang paling penting ya Pak ya, Sangat apalagi penting sekarang sekali. perubahan zaman, sudah teknologi Benar, sudah maju, benar. jadi selain kecerdasan, kemudian kreativitas, Iya. kepribadian yang kuat Kepribadian itu juga penting. harus punya kepribadian sebagai anak muda Indonesia. Iya. Nggak boleh meninggalkan itu, karena kita tahu zaman dulu yang namanya Sumpah Pemuda itu menyatukan anak-anak muda di seluruh Indonesia itu tidak gampang. Betul. Sehingga kalau kita mempunyai kesiapan diri, kemudian kemampuan diri, itu perlu juga kita
kita lakukan untuk kehidupan kita dan kehidupan teman-teman yang lain, Benar. mengajak ke kebaikan di masa yang akan datang. Iya, kalau kita istilahkan zaman dulu nggak ada sosmed bisa bersatu, apalagi Bisa sekarang ya bersatu, Pak ya. sekarang ada di genggaman. Sudah ada di kita. genggaman Iya, gitu, benar, dan ini benar, Mbak Nitia, adalah iya. tujuan dan tugas-tugas dari generasi muda zaman Benar. sekarang. Tapi kalau saya lihat program-program BKKBN nih Pak Agus khususnya sudah banyak sekali memang yang menyasar remaja ya Pak ya. Iya, benar. Ada banyak program dari bahkan selain remaja juga mungkin ada lansia juga ada, dari balita pun juga ada. Nah ini khusus dari remaja sendiri Pak Agus, program-program apa sih Pak yang paling hits gitu kalau di BKKBN yang bergerak memang untuk mendukung para remaja Pak Agus? Iya, untuk mendukung para remaja kita berikan semacam sosialisasi kepada mereka, mengenal bagaimana kehidupan remaja, kemudian bagaimana mempersiapkan dirinya untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Yeah. Ini sangat penting sekali. Kemudian kita punya program Keren 2125. Oke. Kenapa kok keren? Zaman anak sekarang kalau nggak punya bahan yang wow, harus wow gitu Iya, kan iya, ya. iya, iya. Nah, makanya kita keren. Ada banyak orang tanya, Keren 2125 itu apa sih? Iya, iya. Tahun 21 itu 100 tahun yang akan datang. Nah, inilah tugas-tugas anak genre untuk bisa menjelaskan. 21 itulah usia kawin pertama wanita usia 21. Usia kawin pertama pria 25. Ada banyak yang menggunakan sekarang Keren Iya, 2125. iya. Ini adalah tahapan-tahapan bagi mereka untuk bisa menjadi orang-orang yang nanti menjadi keluarga yang berkualitas, mengenal bagaimana kesiapan dirinya untuk menjadi keluarga. Kemudian juga bagaimana dia mensosialisasikan dirinya di Iya. kehidupan lingkungan maupun di teman-teman sebayanya. Betul. Sehingga program-program ini benar tadi Mbak Nintya mengatakan, kita punya program mulai balita, remaja, kemudian lansia. Lansia. BKKBN itu tugasnya mulai dari calon bayi Iya, dalam kandungan sampai di taman bahagia. Iya, Jadi iya. inilah yang kita lakukan. Tahapannya banyak panjang, tetapi kita segmen-segmen kita harus tahu mana yang kita tangani lebih dahulu. Sehingga remaja ya terutama. Remaja ini adalah orang-orang yang nanti menjadi pasangan usia subur. Iya. Harus kita kenalkan dulu. Mereka yang perempuan wanita usia subur. Betul. Kemudian yang nanti kalau sudah berpasangan dia menjadi pasangan usia subur. Hmm. Nah, inilah yang tahap-tahapan harus kita kenalkan. Dia mempersiapkan dirinya untuk berkehidupan keluarga yang berkualitas. Iya, Sejak dini sudah kita kenalkan mereka. Betul, itu program 2125 keren Iya, 2125. itu yang Itu benar. kalau dibilang tadi usia 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Iya. Meskipun secara biologis mungkin di bawah itu sudah matang, tapi Iya. secara psikologisnya kesiapannya di Masih usia itu belum begitu siap. ya Pak Agus. Khususnya saya mengatakan ini 21 kenapa? Karena organ reproduksi wanita sudah sempurna, Iya. sudah sehat, siap untuk menjadi orang tua. Iya, iya, Dan iya. secara zoologi baik si laki maupun perempuan sudah mempunyai, tidak sedikit-sedikit nanti terjadi KDRT, Iya, betul. kemudian sedikit-sedikit bertengkar dalam Iya, hidupan. Nah, iya. inilah yang harus kita ajari bagaimana cara mempersiapkan diri. Betul. Jadi kita pendampingan. Nah, Iya. itu pendampingan bagi Iya. mereka untuk menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Iya, karena memang kalau matang saja organ reproduksi itu tidak cukup, harus Yes, siap juga benar, gitu harus ya. siap. Iya. Intinya siap. Betul. Ini yang saya paling sering dengar itu adalah salam genre. Nah, kayak Iya, gini ya iya, Pak ya. iya. Genre itu salah satu program dari BKKBN. Benar. Iya, generasi berencana begitu ya. Pak itu benar. seperti apa mungkin Jadi bisa dijelaskan begini, Pak Gus? genre itu adalah mereka-mereka yang sudah mengenal ya, yang tadinya belum mengenal namanya program. Kemudian kita himpun dalam suatu kegiatan. Tentunya anak-anak genre ini anak-anak yang sudah mempunyai mengetahui bagaimana dia mempersiapkan dirinya. Asalnya genre itu adalah ada semacam pemilihan duta genre sebenarnya. Iya, iya, iya. Duta-duta generasi berencana, kemudian kalau kita mengadakan lomba, itu pesertanya 100. Yang menang mungkin dari juara 1 sampai yang ini 10 orang. Iya. Tapi bagaimana yang 90? 90 kita rangkul. Oke. Dia tetap menjadi anggota genre. Nah, inilah kita bentuk namanya forum genre. Genre. Forum genre Bali di tingkat provinsi, ada forum genre masing-masing kabupaten kota. Dialah yang nanti akan menjadi penyebar-penyebar virus-virus keluarga berkualitas bagi teman-teman sebayanya. Betul. Kalau lomba yang lain, mohon maaf, mungkin setelah lomba selesai. Iya. Tapi kalau genre masih terangkul. Betul. Dan mereka selalu berkomunikasi. Genre yang ada di Bali, di Provinsi Bali, dengan genre yang ada di provinsi yang lain di Indonesia, itu bersahabat. Nah, berapa orang ini yang sudah kita himpun dalam satu kegiatan
generasi berencana Oke. di seluruh Indonesia. Karena memang justru itu goalsnya ya Pak ya, untuk bisa Goalnya, merangkul betul. semua generasi muda, Merangkul tidak hanya di mereka, Bali iya. saja. tapi Karena di dia bisa Indonesia jadi saja. apa ya, virus bagi teman-teman yang lain. Iya, iya, Nah, iya. kalau sekarang virus pandemi COVID, Sekarang nah, virus virus genre ini yang harus gerakkan. Iya. Semua anak-anak remaja khususnya di Bali itu ya sebagai anak-anak muda yang santun, kemudian tata keramanya juga bagus, hidup dimanapun. Iya. Kata orang gen DJ DJ Gen Bani. dan Iya, Bani. DJ Nah, Gen itulah Bani. anak-anak Bali yang harus bisa dirinya untuk jadi orang-orang yang Betul. kuat. Iya, iya. Jadi jangan sampai menjadi orang-orang yang meruntuhkan, menjatuhkan budaya Bali. Baik, berarti memang sudah tugas dari remaja. Remaja yang terutama, Iya, untuk benar. itu ya Pak ya, dan terutama juga duta genre, karena nanti kita akan hadirkan di Iya. sini juga ya Pak ya, untuk bisa mensosialisasikan kita masyarakat agar menghindari 3 hal ya Pak ya. Seks Seks bebas, bebas, narkoba, pernikahan dini. Nah, itu Iya. tadi itu 3 kunci. Zero. Zero. Say no to drug, say Zero. no free sex, Oke. say no marriage. Iya, jadi Dini, ya. ya. Lambangnya begini ya Pak ya, Iya, nolkan 3 yang tadi Zero, gitu. iya, benar, Wah, 3. ini gampang diingat nih gini. Karena kita kalau apa-apa, oke, kita harus nolkan 3 Ya, tadi. itu salah satu kode bagi teman-teman. Iya. Hindari 3 ini. Betul, Ya, betul. Luar gitu. biasa sekali ya program-program BKKBN ya. Oke, Pak Agus, mungkin harapannya deh Pak Agus untuk generasi muda sekarang, khususnya milenial, itu seperti apa? Dengan kondisional yang seperti ini, kemampuan individu itu sangat penting. Iya. Belajar. Tentunya belajar, dia sehat dulu. Ya, kalau bisa istilahnya remaja-remaja itu harus iman, imun, amin. Oke. Jadi iman ini kita dengan berdoa, kemudian menjadi aman, kemudian kemampuan kita menghadapi pandemi sehat. Bagi remaja di seluruh Bali tentunya, ayo eksploitasi dirimu, untuk lingkungan, dan untuk Provinsi Bali. Nah, iya, dan untuk harus negara berani, juga. itu tadi saya menggunakan kata-kata DJ dan Beni, Iya, itu Gigi harus dan Bani. dikatakan. Oke. Dan kebetulan kita juga sudah hadirkan Duta Genre Provinsi Bali hari ini, dan kita Iya. akan langsung berdiskusi dengan mereka dan juga sekaligus memberikan influence begitu ya Iya, untuk saudara-saudara di rumah. Tapi setelah yang satu ini ya Pak Iya. Gus ya, kita akan langsung berbincang dengan Duta Genre Provinsi Bali. Dan saudara, itu dia tadi ya perbincangan awal Nitya dengan Ketua BKKBN Provinsi Bali, dan setelah ini Nitya akan berbincang dengan Duta Genre Provinsi Bali, dan kita juga akan mengadakan dialog interaktif. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Ya saudara, kembali lagi Anda di Sapa Bali Pagi bersama BKKBN, dan kali ini Nitya sudah ditemani selain dengan Ketua BKKBN Provinsi Bali, di sini juga sudah hadir Duta Genre Provinsi Bali. Bahkan ada nih salah satunya yang juga Duta Genre Nasional ya, yang ada di sebelah Pak Agus hari ini, ditemani Nitya juga hari ini. Kita sapa dulu Om Swastiastu, Agus dan Arya dan Dia. Wah, hari ini sehat ya? Sehat selalu, cerah banget. Pak Agus, kita udah nggak berdua lagi nih, Pak. Kita udah berempat nih hari ini. Berempat. Iya. Dan udah ada yang muda-muda di sini. Iya. Jadi mungkin auranya sedikit pindah ke mereka. Harus bisa ya. Tapi memang itu tugasnya ya Pak ya. Iya, Kalau generasi benar. muda memang Iya. harus terdepan nih dimanapun berada. Oke. Nah, Arya dan Dia, tadi Nita sudah bincang-bincang nih sama Pak Agus ya soal gimana generasi muda sekarang, zaman milenial. Nah, kalau kita lihat nih, Arya sama Dia banyak sekali prestasinya ya. Terutama Nita sering kepoin di Instagram loh, saudara, ternyata banyak sekali prestasinya. Terutama Arya ini juga ya. Kemarin habis menang di nasional juga ya, mewakili Bali. Dan Dia juga ya. Tapi itu salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi mungkin Nitya mau tanya dulu nih, kalau misalkan dari Arya sendiri, gimana sih tanggapannya soal generasi muda? Karena kan Arya juga salah satu milenial nih sekarang. Gimana kalau Arya lihat situasi sekarang, pemuda-pemuda zaman sekarang itu seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya ketika kita berbicara tentang pemuda, itu pembicaraan itu pasti tidak terlepas dari bonus demografi. Siap. Ketika kita berbicara tentang pemuda, pembicaraan juga tidak akan terlepas dari arah masa depan bangsa ini. Gitu, Kak. Oke. Karena di tangan pemuda lah bonus demografi itu akan terjawab, dan karena di tangan anak muda lah arah masa depan bangsa ini akan mendapat kejelasan gitu.
Jadi kita melihat perbedaan pemuda zaman sekarang atau dikatakan sebagai pemuda milenial itu dengan pemuda-pemuda yang dulu gitu. Kalau misalnya dulu pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu para pemuda itu ingin memerdekakan bangsa dengan bambu runcing, dengan diplomasi. Tapi beda halnya dengan sekarang. Di zaman sekarang pemuda milenial yang kita lakukan untuk bangsa ini sebagai wujud nasionalisme itu adalah karya dan kontribusi. Nah, kenapa saya bilang demikian gitu? Karena gini, ketika kita melihat dunia secara global, negara-negara di dunia sekarang itu bukan lagi menjajah, bisa dikatakan menjajah, kayaknya bukan lagi menjajah kita itu dengan perang, dengan senjata militer, tapi dengan karya. Kita melihat negara Amerika besar itu kan karena karyanya. Kita melihat Cina besar itu kan karena karyanya. Nah, karya itulah yang harus kita manfaatkan sebagai seorang pemuda untuk menunjukkan aksi dan kontribusi kita. Pemuda Indonesia itu 64 juta jumlahnya. Sudah sepantasnya mereka itu diberdayakan. Apalagi sekarang masa pandemi. Raga kita boleh di rumah gitu, tapi pikiran harus tetap berkelana. Wah, ini saya suka nih kalau generasi muda sekarang pikirannya visioner gini, saya suka nih. Berarti nggak salah pilih ya Pak ya duta genrenya ya. Tapi memang kalau misalkan benar ya yang sudah dikatakan dengan Arya tadi, sekarang kita tantangannya udah beda nih. Udah bukan penjajah lagi ya, tapi justru teknologi juga. Kemudian bahasa sendiri juga. Dan itu salah satu tugas dari generasi muda. Nah, kalau dia sendiri nih, dan sebelum nanti ke Arya ya, kenapa sih tertarik gitu untuk ikut duta genre gitu, padahal kan kompetisi-kompetisi yang lain tuh ada banyak gitu kan. Kenapa memilih duta genre dia? Kalau saya sendiri ya Kak, saya lihat genre ini, duta genre khususnya, ada satu keistimewaan. Nanti ketika kita masuk di duta genre itu kita nggak akan hanya stop di duta genre, kita akan masuk ke forum generasi berencana. Nanti kita bertemu dengan teman-teman remaja dari lain. Nah, di sini di dalam genre ini saya belajar tentang 21st century skills yang kita butuhkan di abad 21 ini banyak sekali. Salah satunya emotional intelligence. Kita belajar di genre ini gimana sih dalam kegiatan kita tuh tetap pakai kecerdasan kita tapi pakai emosi juga, emosi yang bagus. Yang kita belajar tentang kerjasama. Di masa depan kita penting banget gitu untuk belajar kerjasama ini sendiri, karena kalau kita sendiri-sendiri itu tidak memberikan sebuah semangat pemuda gitu. Lalu yang ketiga, saya belajar tentang time management Kak kalau di genre. Ketika kita ikut kegiatan, banyak kegiatan gitu dalam satu waktu, mana sih yang harus kita prioritaskan, mana sih yang harus kita ambil duluan. Nah, di genre ini diajarin tentang time management. Itu spesialnya yang lain. Terus yang keempat, saya belajar juga tentang public speaking, critical thinking, apalagi kalau kita ada masalah itu sendiri, gimana sih cara menyelesaikan dengan baik masalah tersebut sesuai dengan sumber masalahnya gitu Kak. Jadi banyak banget yang diajarin di genre yang kreatif, inovatif, remaja banget. Gitu sih. Berarti memang di genre itu lebih ke soft skill gitu yang harus dimiliki oleh semua remaja. Betul. Nah, kita berhubung ngomong soft skill, berhubung tadi sudah ngomong gimana pengalamannya, kita buka pertanyaan dulu melalui dialog interaktif. Kali aja di saudara di rumah ada yang mau ngobrol-ngobrol nih, karena kita sudah langsung mendatangkan duta genre hari ini. Dan saudara di rumah, jika Anda tertarik gitu, bisa menghubungi nomor 081 110 650 354. Kita akan buka untuk dialog interaktifnya saat ini. Saya ulangi ke nomor 081 110 650 354. Nah, kita akan tunggu nih, karena kita akan sudah buka dialog interaktifnya. Sambil menunggu, mungkin Dia dan Arya, selama ini kegiatan-kegiatan BKKBN sudah banyak sekali ya. Salah satu terakhir saya lihat di Instagram yang ngetren sekarang lagi ada video edukasi ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan genre selama ini sebenarnya apa sih yang disasar, Arya? Jadi saya sedikit menambahkannya dari dia, genre itu juga berbicara tentang perencanaan Kak. Namanya juga generasi berencana gitu. Jadi kita itu berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang remaja itu melewati masa transisi. Karena ini yang sulit gitu. Ini yang masa-masa yang bisa dikatakan sebagai masa monumental gitu. Apakah remaja itu bisa survive atau tidak di masa transisi ini? Untuk itu genre ini hadir sebagai bentuk wadah perencanaan agar remaja itu bisa melewati 5 transisi itu, mulai dari pendidikan hingga siap terjun ke masyarakat. Nah, intinya seperti itu. Mengenai kegiatan dari genre itu sendiri, baik dari sebelum ada pandemi dan setelah ada pandemi, bahkan setelah ada pandemi itu kegiatan dari genre Bali itu semakin meningkat Kak. Semakin meningkat. Kita ada podcast, ada live Instagram, ada webinar nasional, dan salah satunya kemarin itu adalah pembuatan video edukasi. Karena kita percaya gitu, masa pandemi ini memang masa yang berat untuk kita semua. Tapi ketika kita melihat opportunity-nya, ketika kita melihat kesempatannya, itu pasti kita bisa memanfaatkannya itu dengan baik. Maka dari itu genre Bali itu melihat
manfaat itu, sehingga kegiatan-kegiatan kita itu memang domainnya itu adalah pendidikan, domainnya itu adalah edukasi. Tetapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mana kita memberikan pelatihan. Seperti kemarin terakhir Genre Bali mengadakan sebuah pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Mungkin teman-teman anak genre itu tidak heran atau tidak asing dengan kata-kata pendidik sebaya dan konselor sebaya. Tapi teman-teman di rumah mungkin juga belum mengetahui bahwasanya di genre itu ada dua basic peran yang dimiliki oleh remaja. Yaitu yang pertama sebagai seorang konselor. Konselor itu adalah sebagai rumah bercerita remaja. Jadi konselor itu sifatnya adalah rumah bercerita, dan yang terakhir itu adalah sebagai pendidik, itu pemberian edukasi. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Oke, berarti memang kegiatan-kegiatan itu semuanya kegiatan positif yang memang langsung melibatkan remaja gitu ya. Nah, untuk Pak Agus sendiri nih, selama ini kalau saya lihat kegiatannya banyak sekali ya. Sampai saat ini support dari BKKBN sendiri ke Duta Genre-nya sejauh mana, Pak Agus? Jadi begini, mereka-mereka ini sebagai namanya duta. Bahkan yang tidak duta pun, kalau itu dia masuk di genre, dia adalah penyebar virus. Penyebar virus. Nah, kemarin terakhir dalam rangka Sumpah Muda, kita kurang lebih hampir ya 200 orang masing-masing kabupaten ada kegiatan Go Green, Go Genre. Kita lakukan langkah-langkah bersih lingkungan. Semua kabupaten kota bareng-bareng. Jam 9 kita lakukan bersama-sama. Nah, ini salah satu anak-anak remaja yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian juga kita apa yang tadi dikatakan Arya. Arya ini sebagai duta nasional, dia sudah ke berbagai provinsi. Karena dia sebagai dutanya BKKBN, genre. Sehingga apa yang dia sampaikan itu menjadikan arah dan tujuan para remaja-remaja agar dia mempunyai kemampuan lebih di dalam tentunya memanage dirinya ya. Kalau memanage dirinya aja sudah benar, kemudian bisa memanage orang lain, kemudian bisa menjadi orang-orang yang mengajak dalam kebaikan, kesiapan dirinya dalam kehidupan di masa yang akan datang. Baik, ternyata kita sudah ada telepon interaktif yang masuk hari ini. Kita sapa dulu nih saudara yang sudah masuk ke kita melalui daring. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu. Dengan siapa Bapak? Saya Pak Made Purnadi Brata, Bu. Baik, Pak Made. Ya, Pak Made gimana Pak Made? Ini pertanyaannya mungkin akan diajukan ke siapa nih? Hari ini sudah ada 3 orang nih di sebelah ini ya Pak Made. Iya. Pada Kepala BKKBN Provinsi Bali ini hanya mau konfirmasi apakah anak-anak genre sekarang dapat sejarah tentang genre itu. Kalau nggak salah, dulu itu ada namanya Gerakan Pemuda ZPG. Ya. Saya dulu di Kabupaten Gianyar jadi sekretarisnya. Ya. Di Provinsi Bali dulu mantan Ketua PWI Pak Widminarko itu ketuanya gitu. Sama programnya, cuman istilahnya. Kalau dulu tuna usia kawin, kemudian kalau sudah kawin tunda kelahiran anak. Nah yang ketiga 2 anak cukup. Wah itu rame gerakan kita di Bali dulu itu. Sampai ada kompetisi ini juga di lapangan Ngurah Rai itu sepak bola antar apa gitu. Iya. Berarti saya masih ingat ketuanya di Indonesia itu Pak Gibran dari Jogja. Ya ini ya, ada perubahan nama ini mungkin ya karena terkait dengan apa ya genre ini. Betul. Saya sih identik dengan Gerakan Pemuda ZPG, cuman karena situasi akhir ini dipakai nama seperti itu gitu. Baik, terima kasih Pak Made. Berarti pertanyaan kurang lebih apakah Duta Genre sekarang itu dapat sejarahnya seperti itu ya Pak ya? Karena perubahan nama yang telah disebutkan sama dengan Gerakan Pemuda ZPG. Iya, baik. Silakan Pak. Terima kasih. Agus. Terima kasih Pak Made dari Dalung. Jadi begini Pak, sebenarnya kegiatan-kegiatan bagi remaja itu memang mengakarnya dari awal, benar. Jadi peer group itu ada Pak, jadi pendidik sebaya dan lain sebagainya. Kemudian juga 2 anak cukup, kemudian berkaitan. Sehingga kalau kita tingkatkan, karena di Bali tentunya 2 anak cukup, kita BKKBN sebagaimana kita ketahui tidak melarang orang mempunyai anak, tidak membatasi orang mempunyai anak. Karena
yang ada itu adalah menjarangkan kelahiran. Ini yang harus kita ingat. Karena kita tidak ingin yang namanya ayam sama kedut ya. Nah, itu harus ada tetap. Jadi tetap kita lakukan. Yang ada itu adalah menjarangkan kelahiran. Kemudian yang kedua, generasi-generasi yang dulu ini mungkin fenomenanya sudah beda dengan sekarang, Pak Madi. Kita ini anak-anak remaja sekarang, anak-anak ya milenial. Kita ini termasuk generasi kolonial, Pak. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk bisa mengeksplor dirinya, kemudian bagaimana mengimprove dirinya, sehat, cerdas, ceria. Itu adalah paham-paham mereka. Sehingga kami tentu menceritakan masa lalunya, kita ngumpulkan remaja bagaimana. Tetap sejarah itu tidak bisa kita hilangkan, Pak Made. Mengatakan, Pak Ade. Iya, ternyata sudah disampaikan begitu ya Pak Made ya oleh Pak Agus dan juga pihak PKBN bahwa ternyata genre dan PKKBN itu juga punya sejarahnya sendiri. Iya. Dan kita akan lanjut setelah yang satu ini, Pak Agus, Arya dan dia, kita akan lanjut ngobrolnya karena kita akan ada jeda dulu. Iya. Dan saudara, setelah ini Nitya masih akan berbincang dengan Kepala BKKBN Provinsi Bali dan juga dengan Duta Genre Provinsi Bali, tapi setelah jeda yang berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi bersama BKKBN. Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi bersama BKKBN. Dan di sini Nitya masih ditemani oleh Kepala BKKBN Provinsi Bali dan juga ada Duta Genre Provinsi Bali di sebelah Nitya. Wah, tadi sudah ada satu orang penelpon ya. Dan kita masih akan buka lagi untuk 4 penanya karena ternyata BKKBN sudah menyiapkan giveaway nih untuk rekan-rekan atau saudara-saudara di rumah yang memberikan pertanyaan melalui telepon interaktif kita di 081 110 650354. Dan Pak Made termasuk juga, dan Pak Made juga salah satu yang sudah menang untuk giveaway pertamanya ya Pak Made ya. Nanti akan dihubungi juga oleh pihak panitia, dan Nitya juga mengingatkan bahwa tayangan ini juga ditayangkan secara live di Sonora Bali FM 98,9. Jadi mungkin teman-teman ada yang saudaranya sedang di jalan, boleh langsung telepon suruh dengar radio di 98,9. Nah, kita balik lagi nih Pak Agus. Saat ini tadi sudah disebutkan beberapa program dari BKKBN, salah satunya itu program genre. Dan Nitya pernah dengar ini soal PIK-R gitu ya. Benar. PIK-R atau Pusat Informasi dan Konseling, biasanya itu di remaja. sekolah-sekolah ya Pak Agus ya. Dan ada BKR juga. Nah, sebenarnya itu sampai sekarang itu seefektif apa sih Pak program PIK-R dan BKR itu Pak Agus? Ya, begini. Pusat Informasi Konseling bagi remaja dan bagi mahasiswa. Oke. Nah, termasuk di perguruan tinggi juga tentunya kita untuk membentuk itu karena mereka-mereka ya kakak-kakaknya yang sudah kita ajak untuk pelatihan itu bisa meneruskan karena anak-anak kelas 2, kelas 3, kelas 3 sudah harus ujian. Nah, dia harus bisa kepada adik-adiknya, mengajari adik-adiknya agar menjadi orang-orang yang bisa menjadi teman sebaya. Kalau tadi si Arya bilang pendidik sebaya, ada konselor sebaya. Kalau di PIK itu adalah teman sebaya. Karena memang kadang-kadang ya kita bersama dengan para guru bimbingan konseling BK. Anak-anak kadang-kadang sulit kalau bimbingan guru ya. Iya. Nanti ujung-ujungnya dimarahin. Takut begitu ya Pak ya. Nanti mengutarakan isi hatinya mau apa. Maka mereka teman-teman sebaya di PIK dia yang sudah terbentuk itu dia bisa curhat. Nah, anak-anak ini sudah dilatih. Nah, kemudian tentunya dengan PIK remaja ini harapannya mereka mempunyai kemampuan jembatan antara mereka yang sudah di PIK kemudian dengan teman-teman sebayanya ngobrol, kemudian nanti hal-hal yang sekiranya belum tahu dia bisa ngomong dengan guru bimbingan konseling. Tapi kalau dia mau ngomong ke bimbing konseling kadang-kadang takut. Betul. Nanti salah, nanti dimarahi. Nah, inilah yang kita bentuk. 165 PIK-R dan hampir sekitar 18 PIK mahasiswa itu sudah ada di dan PIK-R itu tidak hanya ada di sekolah, jalur pendidikan, jalur masyarakat pun ada. Ada juga ya, hampir Pak, kurang lebih 300-an ada di Bali. Nah, ini perlu kita berdayakan bagi mereka. Kemudian kita berikan nanti menjadi anak-anak duta genre itu dari jalur-jalur inilah sumbernya. Ada pemilihan PIK-R jalur pendidikan, ada jalur masyarakat, kemudian juga PIK mahasiswa, ada juga
Nah, mereka sebagai agen perubahan Oke. bagi lingkungannya Baik. dimanapun. Contohnya ini mereka berdua, Iya. dia menjadi sudah ikonnya Bali mereka ini. Betul. Kalau diajak ke mana-mana, Iya. bahkan yang namanya Tanya Arya dari Bali, anak Papua tahu dia. Tahu, sudah terkenal Udah berarti terkenal ya. dia, Pak. Makanya Oke. sekarang saya dulu, kamu tinggal dimanapun harus siap explore, mengajak teman. Betul. Jadi kemudian yang berkaitan dengan bina keluarga Remaja, itu- ini ada kelompok kegiatan keluarga-keluarga yang mempunyai remaja, Baik. anak remaja. Keluarganya, pokjanya bersama-sama sharing bagaimana menghadapi para anak-anak yang remaja, saling bertukar pikiran. Remajanya dalam kegiatan genre. Oke, Nah, ini berarti BKR BKR-nya itu. untuk keluarga Iya, yang benar. ada remajanya gitu. Yang punya anak Iya, remaja. punya anak remaja, Iya. PKR-nya ke remajanya langsung Iya. genrenya itu. Jadi oke. si anaknya mempunyai grup atau pertemuan genre, Orang bapak tuanya ibunya di pokja BKR. itu punya kelompok Baik, pokja. Untuk ini sharing. Iya, iya, Karena semuanya- saling keluarga itu kan mempunyai problema beda-beda Betul, masing-masing. Ah, dalam forum itulah dia bisa diskusi. Semuanya sharing. Ya. tentunya mengacu pada remaja itu. Benar, Nah ini kalau benar. ngomong-ngomong pusat informasi dan konseling, tadi katanya Duta Genre juga salah satu agennya gitu ya Iya. untuk konseling ke teman-temannya. Kalau dia sendiri nih biasanya kan cewek-cewek lebih suka curhat nih ya. Kalau dia pernah nggak mungkin ditanya informasi gitu ke teman-temannya yang sebaya dia, dan biasanya apa sih yang dia lakukan kalau misalkan ada yang bertanya-tanya seperti itu dia? Kalau saya sih selama ini ya Kak, di genre ini ditanya dua hal. Pertama, kalau saya ketemu, ini Duta Genre gitu. Genre itu apa? Terus oke. karena sekarang mereka udah pada tahu, jadi gak kepo lagi. Lebih nanya ke apa sih peran genre, apa sih kontribusi yang dilakukan sama genre. Terus yang kedua, biasanya saya konseling Kak. Nah teman-teman tuh cewek-cewek sih terutama, Iya. tapi ada juga teman-teman cowok yang cerita, minta pendapat kita. Nah tapi di sini gimana kita memposisikan diri sebagai seorang teman sebaya, seorang pendidik sebaya, sebagai konselor sebaya juga gitu. Nah, gimana saya ngasih taunya mereka? Saya kasih tahu mereka tentang kalau misalnya kita memang benar-benar ingin mengembangkan diri kita, ingin berkontribusi, ambillah satu jalan. Jadi misalnya kalau teman-teman nggak begitu tertarik dengan genre, bisa ambil movement yang lain gitu. Ikut kegiatan yang lain yang membuat kalian kalau ingin benar-benar berkontribusi. Karena banyak dari mereka yang mengatakan bahwa aku kok nggak pede sama diriku sendiri. Iya. Kadang mereka juga, aduh aku ini siapa sih, apa sih yang udah aku lakuin buat Indonesia ini, apalagi kita pemuda gitu ya. Kalau misalnya cuman rebahan doang, ya Iya. nggak ada nilainya lah gitu. Betul. Apalagi sekarang zaman Covid rawan rebahan ya. Iya. Jadi Sangat rawan, apalagi kalau tugasnya kuliah. Duta Genre ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, dan salah satunya sebagai tutor sebaya gitu ya, Iya, untuk teman-temannya. Nah kalau Arya sendiri gimana Arya? Itu tadi kalau dia ditanya, oh dia lebih ke curhat, pendekatannya mungkin lebih personal. Kalau Arya sendiri nih yang sudah keliling Indonesia, selama ini pengalaman apa aja sih yang Arya dapat, Arya? Oke, jadi saya sebelum mengenal genre, saya lebih mengenal PIK duluan, Kak. Oke. Jadi saya itu adalah anak PIK yang menjadi duta genre gitu. Maka dari itu semenjak saya awal dari PIK itu saya memang basicnya itu menjadi seorang konselor, sehingga pada masa SMA itu saya membangun dan menjadi ketua di PIK Air Semasta. Oke. Nah, di PIK Air Semasta itu saya berhasil membranding remaja di PIK itu seperti apa, sehingga teman-teman bisa melihat buktinya itu adalah ketika kita melihat dan selalu mencatat orang-orang yang curhat dengan kita, baik melalui Line, Instagram, karena kita membuka layanan konseling gitu. Jadi bisa saja setiap minggu itu kurang lebih ada 10 atau 15 orang yang curhat dengan kita gitu. Terus ngomongin tentang pergerakan saya di skala nasional sekarang. Setiap saya menjadi narasumber webinar maupun menjadi narasumber di live Instagram, itu saya selalu mewanti-wanti teman-teman untuk membuat sebuah program rumah konseling. Karena di masa online ini, di masa pandemi ini, kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya banyak sekali teman-teman kita yang kurang beruntung dengan kita. Iya. Pasti ada teman-teman kita yang mungkin suasananya sekarang lagi broken home, terus lagi tertekan di rumah, Iya. ada banyak penetrasi dan distraksi. Untuk itu teman-teman inilah yang diperlukan untuk membuka layanan konseling. PIK inilah yang harus diberdayakan. Jadi selama saya menjadi pembicara di dalam ruang lingkup skala nasional, itu saya selalu mewanti-wanti untuk membuka rumah konseling untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Oke, luar biasa. Berarti memang sudah sampai saat itu sudah aktif Iya. sekali ya kegiatan-kegiatan genre, dan juga tentunya Arya dan dia selama ini
untuk menginfluence teman-teman. Dan itu juga ingin mengingatkan kembali nih kepada saudara di rumah bahwa kita masih membuka untuk dialog interaktif ya. Jadi barangkali saudara di rumah ada yang ingin ngobrol nih bersama narasumber kita hari ini, bisa hubungi kami di nomor telepon 081 110 650 354. Karena masih sampai segmen terakhir nih, masih akan ngobrol dengan Duta Jenny dan juga ada Kepala BKKBN Provinsi Bali. Nah, kita balik lagi nih ke program genre ya. Beberapa waktu lalu sempat nih singgung tadi juga di dia kalau terakhir itu programnya memang ada video edukasi. Sebenarnya tujuannya apa sih untuk video edukasi gitu? Karena kan sekarang memang lagi masa pandemi ya. Tujuannya sendiri itu apa? Apa yang disasar dari program-program BKKBN selama ini? Khususnya untuk program terbaru kalian. Oke, mungkin dia. Oke, jadi program terbaru kita itu adalah video edukasi, Kak. Kenapa kita mengemas edukasi ini dalam bentuk video? Karena kita merasa kalau zaman sekarang kita cuman kayak ngomong-ngomong aja gitu ke teman, itu kayak biasa. Tapi kalau sekarang udah kita kemas dalam video, terus ada kompetisinya dan engagementnya bagus, teman-teman remaja itu bisa berkreasi dari rumah, memanfaatkan apa yang kita punya di rumah aja kan kita sekarang jadi semakin berkreasi. Kita bisa buat apapun tema yang ada hubungannya dengan genre ini sendiri, misalnya perencanaan tentang keluarga kita, atau kita buat skill kita di rumah apa, kita mungkin menyanyi dan ada hubungannya sama genre itu sendiri, tentang bagaimana menjadi seorang remaja yang menginfluence. Itu menjadi lebih menarik, Kak, dan lebih modern. Kita melihat zaman juga, kontribusi yang nyata juga, karena kalau misalnya kita cuman ngomong-ngomong aja rasanya masuk kanan keluar kiri. Kalau sekarang ditambah konten, animasi yang bagus, editor sekarang udah makin bagus sih cara kita edukasi. Saya percaya ke depan akan ada teknologi yang lebih bagus lagi untuk mengedukasi tentang genre ini sendiri, agar genre tidak dianggap sebagai ngomong-ngomong aja gitu. Iya, betul. Ya, ada program tapi nggak ada kenyataannya seperti apa di lapangan, nggak ada, jangan sampai seperti itu ya. Dan ternyata ada telepon masuk lagi dari saudara di rumah. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Iya, dengan siapa? Om Swastiastu, halo. Halo, Iya, dengan siapa di mana? dengan Agus di Klungkung. Oke, Agus di Klungkung. Boleh Agus, silakan. Pertanyaannya mau diajukan ke narasumber kita yang mana ini, Agus? Oke, untuk pertanyaannya kepada Bapak BKKBN mungkin. Oke. Yang pertama itu pertanyaannya dalam mewujudkan pemuda yang berprestasi, berkarya, dan juga berencana, tentunya sesuai dengan temanya. Kira-kira hal apa nih yang bisa dilakukan oleh BKKBN? Kemudian terkait banyak kasus yang juga terjadi di kalangan remaja atau pemuda, terkait yaitu pernikahan pernikahan dini, seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapannya dari BKKBN? Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait untuk Forum Duta Genre, kira-kira kontribusi apa yang bisa dilakukan untuk mengajak para remaja atau pemuda Bali khususnya untuk semakin berprestasi dan juga berkarya? Mungkin itu saja. Iya, melihat kasus selama ini yang terjadi di masyarakat soal remaja, kemudian apa yang dilakukan oleh BKKBN sendiri, kontribusi langsungnya seperti apa, begitu kurang lebih pertanyaannya. Bagus, tapi ditahan dulu, kita akan jawab bersama selanjutnya ya. Bagus ya, dan berarti ini Agus dari Klungkung berhak mendapatkan hadiah dari BKKBN hari ini. Terima kasih banyak, luar biasa. Wah, ditahan dulu ya Pak Agus ya. Kita masih akan menjawab pertanyaannya di segmen selanjutnya, dan kita kembali lagi ke Diah dan juga Arya nih, karena sekarang kita masih belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tapi program-program dari BKKBN harus terus berjalan ya. Harapannya ke depannya deh untuk program BKKBN dan juga untuk remaja seperti apa? Dia, Arya. Saya dulu ya. Boleh. Harapan saya untuk BKKBN sendiri, pertama semoga apapun yang direncanakan tentang genre khususnya dan tentang perencanaan keluarga itu memang benar-benar bisa menyasar ke seluruh masyarakat di Indonesia gitu, sampai ke desa, sampai daerah 3T dan lain sebagainya. Terus yang kedua, untuk generasi berencana di Indonesia seluruhnya, perbesarlah kontribusi kalian dengan responsibility gitu. Ketika kalian merasa punya responsibility dan tanggung jawab dimanapun kalian berada, kapanpun itu, kalian akan merasa dibutuhkan di sana. Apa sih peran yang bisa saya ambil? Ketika kita tidak punya responsibility, itu kita akan merasa tidak berguna gitu di sana. Jadi kalau kita punya responsibility, kita akan lebih memperbanyak karya kita
peran besar kita, apapun yang bisa kita lakukan akan bermanfaat untuk kita, orang di sekitar kita, dan Indonesia itu sendiri. Baik, Arya. Oke, untuk saya sendiri, saya ingin memberikan pesan kepada seluruh remaja yang ada di Indonesia, khususnya remaja yang ada di Provinsi Bali, bahwasanya kita harus menganggap Indonesia itu sebagai sebuah kanvas putih gitu. Yang mewarnai kanvas itu adalah kita lah sebagai seorang pemuda. Kita harus memberikan aksi dan kontribusi melalui karya-karya yang akan kita lakukan. Kalau misalnya dibandingkan Arya dengan Pak Agus jauh lebih banyak pengalamannya. Untuk itu, kita sebagai anak muda yang kita tawarkan itu bukan masa lalu, tetapi masa depan. Baik, wah Iya, ini itu bagus berkualitas tuh. sekali, luar biasa. Terima kasih banyak Arya dan juga dia. Mudah-mudahan nanti program-program BKKBN bisa terus berjalan dan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya. Semoga. Oke, dan saudara itu dia tadi ya perbincangan Nitya dengan Kepala BKKBN Provinsi Bali dan juga Duta Genre. Dan setelah ini kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, tapi setelah segmen yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi bersama BKKBN. Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan bersama BKKBN di sini. Dan Nitya masih bersama dengan Kepala BKKBN Provinsi Bali. Dan sekarang Nitya ditemani oleh salah satu influencer dan juga pengusaha muda. Salah satu bentuk nyata kalau ternyata generasi muda saat ini bisa berkarya dan juga bisa memberikan kontribusi nih, terutama untuk daerah kita di Bali khususnya. Dan kita akan sapa dulu narasumber kita hari ini yang sudah menemani Nitya itu ada Dewengakan Putu Bagus Yuda Pratama SIP atau biasa Nitya panggil Kak Yuda. Om Swastiastu. Kak Yuda, apa kabarnya nih hari ini? Semangat terus. Semangat terus. Walaupun masa pandemi kita harus tetap semangat. Iya, sehat terus ya. Sehat. Hari ini kita bertiga nih, sekarang kita Iya, bertiga. sama Tadi kita kepala. berempat, sekarang kita bertiga. Dan Pak Agus di sini masih nemenin saya sampai terakhir ternyata. Oke, sebelum nanti kita akan berbincang dengan influencer dan pengusaha muda juga, kita balik dulu ke Pak Iya, Agus ini. iya. Tadi kita masih ngutang satu pertanyaan nih. Sama Agus nggak Sama boleh saling mendahului. Agus juga. Sesama Agus gak boleh saling Iya. mendahului. Oke. Tadi sudah ada pertanyaan terakhir ya Pak ya dari Agus di Kelungkung Iya. begitu. Dan pertanyaan kurang lebih bagaimana pendapat Bapak soal fenomena remaja saat ini terutama pernikahan dini dan bagaimana program BKKBN itu. Silakan Pak Terima Agus. kasih Mas Agus dari Kelungkung. Tentunya ini tugas BKKBN, salah satu tugasnya bagaimana bisa memberdayakan remaja. Masalah pernikahan dini ini harapan saya di Bali bisa ya pernikahannya agak naik lah. Kita rata-rata di Bali itu rata-rata usia 20,7 dalam artian rata-rata usia 20. Tapi masih ada yang pernikahan dini usia 15, 16 karena keterbatasan. Kami tidak bisa melarang hal itu karena biasanya MBA. Oke. Nah, ini MBA ini tentunya harus paham. Tetapi dengan adanya genre, mereka-mereka sudah bisa menyebarkan virus keren 2125. Kemudian juga bagaimana kita sampaikan pada mereka bahwa kalau usia yang muda, bahwa organ reproduksi wanitanya belum sempurna. Baik. Kemudian kematian ibu melahirkan di Bali paling tinggi loh di Indonesia. Nah, ini kita harus ingat. Remaja Bali sekolahlah yang paling tinggi. Kemudian kalau memang sudah berkeluarga usia 21 dan prianya 25. Ini adalah kenapa kami bukan melarang, tapi memberitahukan kalau di usia dini menikah resikonya sangat banyak sekali. Ini yang pemahaman harus kita sampaikan kepada mereka. Melalui siapa? Melalui PIK remaja, PIK mahasiswa, juga melalui para forum duta genre di berbagai Baik. kabupaten. Itu yang pertama. BKKBN tidak abai terhadap remaja. Justru mereka lah yang nanti akan menjadi keluarga yang berkualitas. Iya. Sejak dini sudah kita ajar bagaimana pemberitahuan, bagaimana dia menyebabkan dirinya menjadi remaja-remaja yang berprestasi, Iya. sehat, cerdas, ceria. Sebagaimana tadi, jauhi pernikahan dini, kemudian seks bebas, juga narkoba. Ini selalu kita sampaikan. Kita sampaikan dalam forum-forum MyPetCos, melalui Instagram, Facebooknya BKKBN. Ya itulah yang kita lakukan, Baik. Mas Agus. Baik, kurang lebih memang program-program BKKBN semuanya sudah menyasar itu ya Pak ya. Iya, benar. Terutama tadi yang triad KRR itu. Jadi memang hindari pernikahan dini, kemudian seks Bebas, sebelum dan nafsa. nikah dan juga nafsa begitu Iya. ya. Dan kita akan langsung nih Pak Agus karena sudah ada yang ngantri, ada telepon masuk di nomor
nomor interaktif kami ya di 081 110 650 354 dan kita akan langsung menyapa begitu telepon yang sudah masuk hari ini Pak Agus. Kalau begitu kita akan langsung saja. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Baik, dengan siapa di mana? Saya Yoga dari Sukawati. Ya. Yoga dari Sukawati. Baik, Yoga. Silakan Yoga, pertanyaannya akan ditujukan kepada siapa Yoga? Ke Bapak BKKBN. Bapak BKKBN. Iya, Bapak Kepala BKKBN Provinsi. Baik, silakan Yoga. Baik, selamat pagi Bapak. Swastiastu. Pagi, Swastiastu. Saya ingin bertanya Pak, kemarin tanggal 28 Oktober ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda Bapak nih. Di era milenial seperti sekarang, remaja itu kan hanya mengetahui saja nih istilahnya, oh sekarang Hari Sumpah Pemuda, seperti itu. Tanggapan Bapak nih untuk remaja di era milenial ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda itu istilahnya euforianya itu tidak ada gitu loh Pak. Hanya mengetahui saja, beda dengan remaja zaman dahulu. Menurut Bapak, tanggapan Bapak tentang remaja milenial saat ini dalam memperingati Sumpah Pemuda itu seperti apa? Baik. Yang kedua, kebetulan saya bekerja di bidang kesehatan nih. Nah, ada beberapa kasus remaja itu istilahnya hamil dengan usia dini. Nah, mungkin itu pengaruh dari lingkungan nih. Nah, beberapa kasus yang saya temui di tempat saya bekerja di rumah sakit, remaja muda atau remaja sudah hamil dengan indikasi yang istilahnya harusnya belum matang gitu loh Iya, untuk hamil. benar. Menurut Bapak, bagaimana cara menanggulangi remaja tersebut agar tidak hamil di usia dini atau hamil remaja yang tentu saja bisa memberikan dampak pada dirinya sendiri. Iya, terima kasih Yoga. Pertanyaan kurang lebih ada dua ya ke Pak Agus. Itu yang pertama, kenapa euforianya berbeda nih Hari Sumpah Pemuda dengan dulu, dan yang kedua juga tentang bagaimana pencegahan pernikahan dini. Silakan Pak Agus. Jadi yang pertanyaan yang pertama tentunya kami kemarin di seluruh provinsi Bali, di kabupaten kota melakukan Go Green Go Genre. Kita kerja bersama-sama para remaja di seluruh kabupaten kota berbarengan. Jam 9 kita membersihkan lingkungan-lingkungan, baik itu di dekat pura, kemudian juga di pasar. Itu masing-masing kurang lebih 20 sampai 25 orang. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan tadi ditanya oleh Mas Yoga yang berkaitan dengan ini tadi yang tentang pernikahan dini, pernikahan gitu, dini. cara mencegahnya. Melalui anak-anak remaja genre inilah kita selalu menyampaikan dalam forum pertemuan-pertemuan. Terus tentunya melalui Bina Keluarga Remaja, Bapak Ibu yang mempunyai kelompok-kelompok itu untuk bisa menyebarkan agar tidak terjadi pernikahan dini, pernikahan yang remaja. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan tadi di sesi pertama, hak reproduksi wanitanya, organ reproduksi kewanitaannya, kemudian organ reproduksi yang ada di anak itu belum sempurna sebenarnya. Maka masalah itu harus kita sampaikan melalui BKR BKKBN, melalui teman-teman remaja menyampaikan sehingga nanti tidak terjadi lagi kelahiran ibu bayi melahirkan karena masih muda. Itu salah satu yang kita lakukan. Jadi memang semua program BKKBN-nya itu sudah sesuai begitu ya Pak ya, dengan hal-hal yang untuk menanggulangi pernikahan dini itu. Nah, kita balik lagi nih ke Kak Yuda. Sebenarnya saat ini nih sedang menggeluti usaha apa Kak Yuda, karena katanya influencer gitu ya, dan juga wirausaha. Usaha ini bidang apa? Terima kasih Kak Nitya. Jadi saat ini saya itu bergerak di bidang usaha jasa laundry sebenarnya. Jadi dalam kondisi pandemi seperti ini, melihat tadi adik-adik kita narasumber sebelumnya itu ternyata perlu juga beberapa kesiapan mental dari pengusaha-pengusaha ya. Jadi kita masuk ke level di mana setelah genre, mungkin untuk Pak Kepala juga nanti ada genre plus-plus. Setelah Arya dan teman-teman itu tamat, itu biar bisa ada entrepreneurship-nya juga. Jadi semua itu komplit. Jadi dalam kondisi seperti ini bagaimana kita seorang pengusaha baru dihadapkan sama kondisi yang di mana itu sangat-sangat tidak kita inginkan sama sekali. Pertumbuhan ekonomi yang turun drastis. Jadi
awalnya pesimis juga, tapi ternyata dengan kreativitas, dengan semangat, dengan emosional yang bagus, maksudnya tadi dibilang itu bisa kita adopsi dan kita bisa membuat kita lebih semangat untuk berwirausaha. Jadi kita punya pegawai, kita punya tanggung jawab, setidaknya dari genre tadi itu kita bisa memberikan kontribusi yang nyata. Betul. Tidak hanya dari sekedar narkoba, tapi kita bisa mempekerjakan atau mengurangi pengangguran. Oke, baik. Memang berarti untuk remaja gitu ya, apapun itu pekerjaannya, apapun itu usahanya, memang harus remaja yang bergerak dari sekarang gitu ya, dan juga memberikan influence gitu kepada saudara-saudara di rumah. Wah, ternyata kita sudah lengkap nih pembicaraan kita hari ini ya. Tadi sudah dengan Pak Agus nih, Kepala BKKBN Provinsi Bali, tadi Duta Genre juga sudah, dan terakhir kita juga sudah langsung nih mendapatkan informasi dari yang mengerjakan sendiri nih, seorang wirausaha dari Gianyar dan juga sekaligus influencer. Terima kasih banyak Kak Yuda sudah menyempatkan hadir ke sini, dan Pak Agus terima kasih banyak informasinya hari ini. Saya harap ke depannya kita bisa terus membagikan informasi terutama untuk remaja. Ya, dan saudara terima kasih banyak atas seluruh informasi yang telah kita berikan hari ini, dan Nitya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penonton yang telah memberikan pertanyaan melalui telepon interaktif kami, dan terima kasih juga yang telah menyaksikan live di Sonora Bali FM 98,9. Dan tentunya kesimpulannya pada pembicaraan kita hari ini bahwa kita sebagai generasi muda ya, generasi yang menjadi penerus bangsa, kita harus memiliki semangat, terus berinovasi, terus berkreasi, dan tentunya terus harus bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang, karena kita adalah salah satu generasi yang bisa menggerakkan seluruh dunia hanya dengan tangan kita, lewat genggaman kita. Untuk itu kita harus memiliki karakter dan juga kepribadian kuat. Nah, itu dulu informasi yang telah kita berikan dari BKKBN. Terima kasih banyak, dan Nitya juga ingin mengingatkan kepada seluruh saudara di rumah untuk tetap follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, dan tayangan ini juga kita bisa dengarkan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata. Dan Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.